Deklarasi resmi Partai Demokrat terkait dukungan ke Prabowo, menurut rencana, akan dilakukan pada Rapimnas Demokrat di Jakarta, 20 September mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Demokrat akhirnya menunjukkan sikap yang lebih jelas soal arah koalisi di 2024. SBY menyatakan akan turun gunung mendukung Prabowo Subianto. Apa yang melatar belakangi sikap Partai Demokrat? Bagaimana efek dukungan Partai Demokrat untuk Prabowo? Dan benarkah AHY jadi pasangan Prabowo sebagai bacawa pres? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satriojiwandono. Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, sehat ya? Sehat, Livi. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Zaki dulu. Mas Zaki, setelah kemarin kemudian akhirnya sudah ada pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo, kenapa nggak langsung deklarasi? Ya, bagaimanapun kalau kami kan ada proses dan mekanismenya. Nah, pertama sudah ada pertemuan sebelumnya, Pak SBY sudah, Bapak Prabowo sudah datang ke Cikeas di hari Sabtu. Lalu kemudian kami menggelar rapat Majelis Tinggi Partai itu di hari Minggu pagi. Karena bagaimanapun kan sesuai dengan janji MTP di tanggal 1 September lalu, dalam waktu kurang lebih 2 minggu akan segera diputuskan kemana kami akan berlabuh. Lalu juga banyak desakan dari para kader yang menginginkan agar ada keputusan segera kemana kami akan berlabuh. Dengan melalui berbagai pertimbangan dan berbagai komunikasi dan silaturahmi, akhirnya Majelis Tinggi Partai di hari Minggu pagi memutuskan mendukung Bapak Prabowo Subianto selaku Capres 2024 dari Partai Demokrat. Nah, pertemuan kemarin itu di Hambalang, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Bang Budi juga ada di sana, ya, bahwa Majelis Tinggi Partai Demokrat itu melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo, ya, dan juga jajaran petinggi Gerindra untuk menyampaikan hasil. Jadi Mas AHY selaku Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai itu menyampaikan hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat bahwa kami mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Nah, kalau kita lihat video-video tadi itu adalah acara setelahnya yang bersama juga dengan para pimpinan parpol yang merupakan anggota dari Koalisi Indonesia Maju, di mana Pak SBY itu diminta untuk memberikan sedikit ya sambutan lah gitu. Oke. Sebelumnya dimulai dari Pak Prabowo gitu. Mas Zaki, Ya, jadi kalau untuk resminya nanti Mbak, untuk resminya begini, kita langsung dulu ke ke yang kita berikan dukungan kan Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Lalu kita komunikasi juga, ternyata di sana juga hadir para pimpinan parpol dari Koalisi Indonesia Maju gitu. Yes. Nah, sedangkan untuk deklarasi atau secara resminya nanti Mas AHY akan menyampaikan di Rapimnas. Jadi bukan karena hitung-hitungannya belum masuk ya? Oh, enggak lah, enggak ada. Kalau kami ini kan komitmennya jelas dan tegas gitu. Begitu kita mengiyakan, ya iya gitu. Enggak ada langkah istilahnya surut atau ditunda-tunda, enggak ada. Oke. Tapi yang jelas bahwa kami sudah clear ya. Baik. Hasil rapatnya dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Hanya saja kita ini kan menggelar Rapimnas kan butuh waktu. Karena apa? Kami ingin menunjukkan keseriusan kami dalam mendukung Pak Prabowo. Jadi Rapimnas ini dihadiri oleh ribuan pengurus dari berbagai tingkatan dari seluruh Indonesia, Pak. Jadi mereka semua akan hadir nanti di hari Kamis ya, para pimpinan ini. Lalu di situ kita juga akan mengundang media, ya. Lalu kita akan melakukan live juga, Mbak, langsung broadcast secara live di berbagai stasiun televisi nasional, termasuk diantaranya melalui Kompas TV. Nah, ini hanya ingin menyampaikan dua hal. Satu, hasil keputusan dari rapat MTP. Yang kedua adalah deklarasi secara resmi siapa baca pres Partai Demokrat. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Mas Budi. Mas Budi, jadi dukungan Demokrat buat Pak Prabowo ini sesuatu yang ditunggu-tunggu atau asal ada aja? Ya, saya rasa rekan-rekan sekalian ya, kami kemarin menerima kehormatan yang begitu luar biasa dari rekan-rekan Partai Demokrat. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya pimpinan Partai Demokrat, Mas AHY sebagai Ketua Umum, dan tentu Bapak SBY sebagai senior dan Ketua Majelis Tinggi beserta rekan-rekan Majelis Tinggi lainnya. Kemarin itu saya rasa Bang Herzaki juga ada ya, suasananya sangat kekeluargaan. Dua kawan akrab yang dulu digembleng di Lembah Tidar, dan kemarin juga kebetulan
rekan-rekan ketua umum dari Partai Koalisi Indonesia Maju juga hadir menerima rekan-rekan dari Partai Demokrat, dan ini saya rasa sebuah angin segar bagi kami. Kami sangat menghormati teman-teman Partai Demokrat, dan saya rasa apa yang telah disampaikan oleh pimpinan Partai Demokrat, harapan-harapan dan juga langkah-langkah ke depan itu sangat penting bagi kami, dan kami menerima dengan sangat terbuka, dan kami sangat bahagia bahwa teman-teman Partai Demokrat bergabung dengan kami, dan kami menghormati bahwa ada mekanisme yang akan dijalankan oleh Partai Demokrat, dan kami sangat berharap nanti meskipun tadi sudah dinyatakan dukungannya, tetapi mari kita menghargai juga mekanisme teman-teman Partai Demokrat menunggu deklarasi resmi dari Ketua Umum Demokrat Mas Ahaye. Adakah kemudian tawaran satu paket antara dukungan dan juga posisi bacawa pres untuk Ahaye? Kemarin kita banyak diskusi ya, tapi seperti saya sudah jelaskan kemarin bahwa permasalahan-permasalahan teknis termasuk pembahasan cawapres nanti akan dilaksanakan setelah deklarasi resmi dari Partai Demokrat, dan tentu pasti akan juga diadakan pembahasan dengan rekan-rekan Partai Koalisi Indonesia Maju dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Jadi kita akan tunggu perkembangannya dalam waktu dekat. Mas Budi, Demokrat ini kan partai yang kemudian di koalisi sebelumnya justru mengidekan nama perubahan. Sekarang masuk ke koalisi Indonesia Maju yang jelas-jelas semangatnya adalah keberlangsungan dari apa yang sekarang dilakukan Pak Jokowi. Nggak khawatir Demokrat masuk jadi belang sendiri di koalisi Indonesia Maju? Saya rasa tidak, ya. Kami sekali lagi saya mengatakan tadi kami menerima teman-teman Partai Demokrat dengan sebuah kegembiraan, dan kami yakin semua masukan-masukan dari Partai Demokrat juga akan menjadi catatan kami untuk memperbaikilah langkah-langkah ke depan. Kami juga sudah menyatakan, Pak Prabowo berulang kali menyatakan bahwa akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tetapi tentu saya rasa teman-teman Partai Demokrat mempunyai ide-ide gagasan juga yang perlu kami pertimbangkan, dan mungkin ini akan menjadi bahan yang baik juga. Saya rasa juga Partai Demokrat juga mengapresiasi banyak capaian-capaian Pak Jokowi juga. Ini akan menjadi bahan pertimbangan kami semua, dan akan menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan demi masyarakat yang lebih sejahtera, demi bangsa Indonesia yang akan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Mas Adi, untung nggak Pak Prabowo menerima Demokrat? Ya, saya kira kalau kita membaca di atas kertas, tentunya Prabowo Subianto mendapatkan suntikan moral politik untuk bertanding di 2024 ya. Karena di atas kertas misalnya dukungan partai politik gabungan pendukung Prabowo ini kan 35% dibandingkan dengan yang lain. Pendukung Ganjar itu 25%, sementara pendukungnya Anies itu 17%. Oleh karena itu tentu kalau kita membaca kuat-kuatan dukungan partai, saya kira Pak Prabowo Subianto relatif agak diuntungkan ya. Tapi dua hal, Livi. Pertama, tentu ini menjadi problematik karena memang Partai Demokrat ini biasanya kayu bakar politiknya adalah selalu mengkritik Jokowi ya sebagai sosok yang dinilai gagal, dinilai membangun satu infrastruktur yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan ekonomi di Indonesia ya. Oleh karena itu bukan hal yang gampang sebenarnya ketika Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto, terutama untuk membangun narasi politik. Yang menjadi pertanyaan itu apakah Partai Demokrat akan terus galak gitu ya untuk menyenangkan basis konstituen mereka sebagai partai politik oposisi tentu saja, tapi pada saat yang bersamaan Demokrat ini sudah menjatakan bagian dari koalisinya Prabowo yang saya tahu persis di mana Prabowo ini adalah sosok yang cukup tegak lurus dengan Jokowi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini tentu harus memaintain bagaimana hubungan Prabowo Subianto dengan PSBY karena ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada sosok Jokowi karena apapun judulnya, secara psikologi politik Jokowi ini kan juga sangat berjarak dengan SBY. Ada jarak diametral yang sangat sulit untuk ditembus antar keduanya. Jangan sampai misalnya di tengah kemesraan antara SBY dan Prabowo justru ini akan membuat hubungan Jokowi dan Prabowo misalnya akan merenggang karena apapun judulnya kalau kita melihat kecenderungan sampai hari ini
Prabowo itu adalah sosok yang paling cukup dekat gitu ya dengan masyarakat. Prabowo adalah sosok yang selalu mengidentifikasi diri sebagai sosok yang paling dekat dengan Jokowi. Ini yang sebenarnya tidak mudah sebenarnya kalau memang betul Demokrat itu menjadi bagian di dalam koalisinya Prabowo Subianto. Ini kan soal jarak psikologis, ini soal bagaimana elit-elit di dalamnya ini berkomunikasi satu sama yang lainnya. Saya kira di situ poin saya, Livi. Oke, saya mau bacain dulu nih, bergabungnya Partai Demokrat bakal menambah kekuatan Prabowo Subianto. Peta koalisi menuju 2024 dianggap makin jelas. Kalau kita lihat persentase suara parpol, koalisi pendukung Prabowo Subianto ini bakal bertambah jika Demokrat mendeklarasikan untuk bergabung suara sah Partai Gerindra di pemilu 2019 12,57%, Golkar 12,31%, dan PAN memiliki suara 6,84%. Jika ditambah dengan Demokrat yang memiliki perolehan suara 7,77%, total suara partai pendukung Prabowo ini mencapai 39,49% atau lolos ambang batas 25% suara sah nasional untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres. Saya ke Mas Zaky. Jadi kalau tadi pertanyaannya kurang lebih selama ini Demokrat yang dianggap tadi disampaikan Mas Adi kayu bakarnya adalah mengkritik dari capaian-capaian Pak Jokowi selama ini berada di oposisi selama 10 tahun, kemudian masuk ke koalisi Pak Prabowo yang namanya koalisinya aja sudah Indonesia Maju, sama kayak nama kabinetnya begitu. Ini gimana nanti posisi Demokrat di dalam untuk menyesuaikan diri? Ya, terima kasih Mbak. Justru ini kami ingin sampaikan, kami ini tetap mengusung perubahan dan perbaikan. Alasan mengapa kami bergabung misalnya salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Umum kami kepada kami semua, kader-kadernya yang melatar belakang ini adalah pada saat kami menyampaikan, kami menitipkan nih agenda perubahan dan perbaikan kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu mengamini juga gitu bahwa boleh sampaikan, ya memang kita harus melakukan perubahan agar ada perbaikan. Tetapi sama semangatnya, apa yang baik di era sekarang, iya kita lanjutkan. Dan ini kan bukan baru kali ini kami sampaikan, tapi berulang kali. Mas Ahaye misalnya di pidato politiknya ya, 14 Juli yang lalu misalnya secara terbuka, live di 4 stasiun televisi nasional juga menyampaikan bahwa apa yang baik dari, bukan hanya dari Pak Joko Widodo, dari Pak SBY, Bu Mega, Pak Habibie, Gus Dur, Pak Harto, bahkan dari Bung Karno kita lanjutkan. Ini satu dasar dulu nih gitu. Jadi bagi kami sebenarnya, kalau kita bicara mengenai perbaikan, tetap kita akan perjuangkan karena ini kita berbicara mengenai aspirasi pembangunan. Nyata semangatnya sama. Baik. Lalu yang kedua tentu kita perlu ada fine tuning karena bagaimanapun kami meskipun memang Pak Prabowo menyampaikan kita ini sejajar di sini kita akan diskusi bareng-bareng, tapi kami sadarlah kami ini anggota baru. Kami anggota baru, pemimpin koalisi kami adalah namanya Gerindra dan baca pres kami ada namanya Pak Prabowo. Ya, nah disinilah kita akan mengikuti aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di dalam. Yang lebih dahulu ya sehingga kita akan diskusikan seperti apa. Perlu ada namanya sinkronisasi atau fine tuning. Kami ini sadar diri lah Mbak, bagaimanapun kita punya konstituen, kita punya masyarakat yang kita perjuangkan. Tapi di sisi yang lain kita harus tahu. Nah, kita rumahnya udah beda nih gitu. Intinya udah fix ya 21 September deklarasi ya? Nah nanti Mas Ahaye akan menyampaikan secara langsung, termasuk misalnya ditanya oleh Mbak Livi ini kan dan juga banyak teman lain, mengapa memilih Pak Prabowo, mengapa memilih bergabung bersama teman-teman Gerindra, Golkar, PAN, dan partai lain. Tanggal 21 hari Kamis ini, Mas Ahaye Ketua Umum kami akan menyampaikan secara langsung. Kita tunggu nanti deklarasinya. Alasannya. Nah, dan di sana juga akan ada kejutan, ya. Yang pasti kami beri tempat yang luar biasa, apresiasi luar biasa kepada Bang Budi dan Pak Prabowo ya. Kemarin sudah menjadi tuan rumah yang sangat menghormati Pak SBY, Pak Ahaye dan teman-teman. Kamis 21 September. Gantian kami. Kita tunggu nanti deklarasinya. Baik, terima kasih Mas Zaky, terima kasih Mas Budi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, terbakarnya musim nasional menuju